Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, langsung saja kita berbagi kabar gembira ya, bahwasanya telah rilis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja unit jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini sudah sangat jelas Bapak Ibu ya, sudah ada Permenpan RB terbarunya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung cek saja di sini kabar bergembiranya Bapak Ibu ya terkait dengan P3K guru, bahwasanya untuk bab 2 di sini ada kategori dan persyaratan pelamar Bapak Ibu ya. Pelamar yang dapat melamar sebagai jabatan fungsional guru P3K guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Wow, luar biasa. Jadi ada pelamar prioritas dan ada pelamar umum Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan pelamar prioritas dalam pasal 5 dikatakan pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pelamar prioritas pertama, pelamar prioritas kedua, dan pelamar prioritas ketiga. Nah, kemudian pelamar prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri dari THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi yang masuk dalam pelamar prioritas pertama adalah THK 2, kemudian guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 ya. Jadi ini masuk guru honorer negeri ya, dan lulusan PPG yang juga lolos passing grade. Nah, itu juga masuk dalam prioritas ya. Intinya bagi yang lolos passing grade tentunya itu masuk ke dalam prioritas pertama Bapak Ibu ya. Sedangkan pelamar prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Nah, sedangkan pelamar prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Wow. Jadi ada yang masuk dalam pelamar prioritas 1, pelamar prioritas kedua, dan pelamar prioritas ketiga. Jadi intinya untuk pelamar prioritas pertama adalah 4 kategori yang lolos passing grade Bapak Ibu ya, mulai guru THK 2, guru non ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Sedangkan untuk pelamar prioritas kedua dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2 Bapak Ibu ya. Sedangkan pelamar prioritas ketiga itu adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Nah, di sini kemudian di pasal 6 dijelaskan pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbud. Kemudian pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi ini untuk pelamar umum itu ada 2 ya, yaitu pelamar yang terdaftar Dapodik dan lulusan PPG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah sangat jelas ya. Kemudian kita lanjut terkait dengan P3K guru. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada kategori ya. Ada kategori prioritas 1, kemudian kategori prioritas kedua, kategori prioritas ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kami belum dapatkan terkait guru lolos passing grade ya. Kami masih cari-cari ini Bapak Ibu ya, apakah ada guru passing grade ya. Terkait guru honorer lolos passing grade sesuai dengan yang beredar di media Bapak Ibu ya. Kita lihat yang beredar di media bagaimana intinya di situ. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini kita cari-cari dulu. Nah, di sini ada pasal paragraf kelima terkait seleksi prioritas.
Untuk seleksi kompetensi untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas satu, berarti kalau prioritas satu, guru yang lolos passing grade adalah peserta yang lolos passing grade itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, jadi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi 1 dan seleksi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Wow, luar biasa ya. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi kedua terlebih dahulu. Jadi intinya di sini di pasal ke-33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi nantinya pelamar prioritas itu wajib mendaftar Bapak Ibu ya pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan ya, kebutuhan formasi. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Berarti intinya di sini betul-betul ya sesuai dengan di artikel kemarin. Di sini memang dikatakan Bapak Ibu ya. Anjir. Ya, di sini memang dikatakan bahwasanya Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1, maka dinyatakan lulus. Jadi intinya seperti ini, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Berarti sudah dinyatakan lulus dong kalau seperti itu ya. Jadi intinya untuk seleksi kompetensinya pelamar ke-1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Berarti tidak perlu ikut tes lagi sih kalau begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi apabila pelamar memilih jabatan sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, seperti itu ya. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Intinya guru yang lolos passing grade atau pelamar yang masuk dalam prioritas pertama itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.